Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Galbay Santai Official. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang DC aplikasi Kredivo yang diusir oleh debitur dari rumahnya ya. Gitu. Ada. Ibu bayar kalau udah surat tugas nih. Ada enggak? Mas kayak ibaratnya orang mau bertamu, saya kan perlu tahu dong, masnya siapa, dari mana, benar nggak dari Kredivo? Oke iya benar nggak ditugasin untuk nagih ke saya? Saya kesini lagi nih, saya bawa surat tugasnya. Sudah. Mas marah-marah, bisa saya laporin loh. Ayo, mau baik-baik atau mau marah-marah? Situ yang ngutang, kenapa situ yang laporin, Bu? Ibu Iya. ditaksa datang ke sini, Ibu ngutang, saya nagih dong. Betul. Dengan Mas marah-marah akan ada saksi kan? Ibu alasan ada itu, Bu. Mas, kalau Mas memang orang penagih, Mas harus punya sertifikasi penagihan. Itu ada. Enggak, kita surat tugas cukup tukar tugas kalau di kantor. Tidak bisa, saya minta Iya, 3 itu. Kalau Mas ada 3 itu, datang lagi ke sini. Kalau nggak ada, maaf. Tapi kalau Mas ke sini mau bertamu, saya siguhin minum. Tapi kalau untuk masalah hutang, saya minta 3 itu. Bu. Saya Ya sudah, kalau Mas mau bertemu ke sini, mau nagih hutang ke saya, surat tugas, sertifikasi penagihan, itu harus ada. Dan di surat tugas itu harus ada nama saya, alamat saya, nominal tagihan saya. Enggak, surat tugas sama saya. Nggak bisa. Surat Lah, tugas. Mas kan disuruh menagih ke saya. Ibu ada Udah di diam aplikasi. dulu. Mas suruh nagih ke saya surat tugas. Di mana-mana orang tugaskan si A, tolong tugaskan tagih ke si B. Alamatnya di sini, nominalnya sekian. Baik, Itu surat tugas. Surat tugas saya bawa ke sini nih. Sama sertifikasi penagihan, saya minta 3. Oh, nggak bisa. Maaf kalau Anda nggak gitu, saya nggak bisa terima ya. Makan ini nggak bayar. Oh, Bisa. wow, kanan kiri denger loh, jadi saksi saya laporin kayak ini ya, polisi ya. Laporin aja, Bu. Sip. Baru datang kita kok. Oke, sip. Mas, ini ya Mas. Ya nih orangnya ya. Kanan kiri denger, ada saksi, bisa saya laporin ke polisi. Hukum hutang piutang itu perdata. Hukum hutang piutang itu perdata. Anda owner di sini, Anda pidana, ya. Ini ya orangnya. Plat nomornya ini. Oke. Dari Kredivo. Iya, dari Kredivo. Kredivo. Sebut Saya Anda dari kesini Kredivo. lagi, Nama Anda siapa dari Kredivo? Oke, sudah lihat videonya? Begini cara debitur yang benar ketika ditagih DC lapangan ya, yang tidak mempunyai surat-surat resmi dalam penagihan. Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan ketika DC datang ke rumah seperti ini. Poin yang pertama yang tadi dikatakan dalam video tersebut adalah tanyakan ID card bahwa si DC tersebut memang bekerja pada aplikasi tersebut. Ketika ID card sudah ditunjukkan, tidak sampai situ saja. Kemudian kalian tanyakan KTP-nya, lalu disamakan kembali oleh ID card. Apakah namanya sama dengan di KTP yang dia bawa atau tidak? Karena bisa saja ID card itu hanya punya temannya yang bekerja memang di aplikasi Kredivo tersebut. Dan yang kedua, ketika kalian sudah mengajukan pertanyaan pertama, sudah lolos, ID card ditanyakan, KTP ditanyakan, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah minta tunjukkan surat tugas berbelangko. Minta surat tugas berbelangko. Jika tidak berbelangko atau hanya fotokopian, jangan diterima. Tolak saja bisa. Oke? Harus berbelangko. Dan dari aplikasi tersebut, surat tersebut tertulis jelas ya. Tertulis jelas nama Anda serta tagihan nominal Anda. Bukan atas nama orang lain ataupun tidak ada nama kalian di surat tugas tersebut. Surat penagihannya. Apakah sampai situ selesai? Tentu tidak. Jika tahap kedua ini sudah selesai, lanjut ke tahap 3. Yang ketiga adalah tanyakan surat sertifikasi AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Karena dia sebagai DC berlisensi resmi OJK, tentu harus mempunyai surat sertifikat penagihan dari AFPI tersebut. Jika tidak, Anda wajib menolaknya. Jika ketiga surat-surat itu si DC tidak punya, Anda berhak mengusir. Ingat ya, jika si DC tidak mempunyai surat-surat yang Anda tanyakan tersebut, Anda boleh mengusirnya. Mereka layaknya orang asing yang ingin merampas ke rumah Anda. Ibaratnya pengen maling lah di rumah Anda. Seperti itu ya. Jika DC barbar atau teriak-teriak dan sebagainya, kita harus lebih barbar lagi.
Jangan mau mental kita ditekan lemah oleh dia. Karena semakin kita terlihat lemah oleh si DC, maka si DC itu sangat senang. Wah, akhirnya Anda itu berhasil menekan mental debitur. Dan biasanya mental-mental debitur yang seperti ini, yang ketika dia ditekan oleh DC lemah, maka dia akan terus ditekan, ditekan, dan ditekan. Seperti itu. Sekali-sekali kita lawan karena kita sesama manusia. Ada beberapa emang DC yang bisa diajak bicara dan ada beberapa DC yang memang tidak bisa diajak bicara gitu. Apalagi kita menunjukkan, apalagi kita menunjukkan rasa benar-benar yang sangat takut terhadap kedatangan DC itu ya. Justru itu yang DC inginkan, debitur pecundang yang takut akan tekanan. Anda paham? DC paling senang kepada debitur yang pecundang serta takut akan tekanan seperti itu. Semakin kita lemah, semakin DC akan terus menekan. Semakin Anda menghindar, DC-DC itu semakin menganggap Anda lemah dan berpendidikan rendah karena Anda tidak tahu apa-apa tentang urusan perpinjolan. Makanya saya di sini memberikan edukasi kepada kalian agar kalian tetap bersemangat dan minimal paham ketika DC datang apa yang harus kita lakukan. Dan untuk semuanya, mari kita bangkit melawan rasa takut kita sendiri. Kalau DC kasar gimana? Laporkan polisi atau teriaki maling. Itu sudah beres. Dan jangan lupa sediakan rekaman videonya ketika DC datang. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Syukur-syukur DC itu datangnya secara baik-baik, secara sopan ya. Hukum orang berhutang hanya perdata. Jangan takut ketika DC mengancam hukum pidana dan sebagainya. Karena ketika hutang piutang itu hanya masuk kepada hukuman perdata. Artinya perorangan ya. Namun jika DC kasar, kita punya bukti yang kuat ketika kita ingin melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Ketika kita masuk hukuman perdata dan ketika DC melakukan perbuatan kasar, dia masuknya tindak pidana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kuatkan mental kita bersama dan kita tidak sendiri. Banyak orang-orang yang bergabay, tapi bisa lebih kuat mentalnya daripada Anda. Anda itu harus banyak-banyak menonton video seperti ini agar mental Anda terbangun dan tidak terbawa sugesti-sugesti diri Anda menjadi seorang penakut, DC datang dan sebagainya dan sebagainya. Kita harus tetap kuat, siapkan mental, tata ekonomi kembali, penuhi kebutuhan keluarga, itu yang terpenting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.